Iris Simpkins adalah seorang penulis artikel untuk harian The Daily Telegraph di London. Si Iris ini sudah 3 tahun naksir sama teman sekantornya bernama Jasper Bloom. Tapi si Jasper ini terkesan cuman ngasih harapan palsu ke Iris. Pinter banget mainin perasaan Iris. Dia tahu banget kalau Iris itu demen banget sama dia. Teman sekantor bahkan udah ada yang nasihatin Iris agar tidak main hati lagi sama Jasper. Karena si Jasper ini cenderung hanya manfaatin perasaan Iris untuk hal-hal yang hanya menguntungkan dia saja. Seperti jadi tempat curhat lah, atau ngebantuin pekerjaan kantor lah. Pokoknya si Iris ini cuman jadi tempat buang sampah saja bagi si Jasper. Asli, totally freak banget nih cowok. Dan bener juga teman-teman, si Jasper ini ngumumin pertunangannya dengan teman sekantor mereka juga yang bernama Sarah. Parah teman-teman, hancur banget perasaan Iris saat itu. Padahal dia baru aja ngasih hadiah Natal spesial untuk Jasper. Iris bener-bener nggak tahu lagi mau ngomong apa waktu itu. Bener-bener seperti di neraka rasanya teman-teman. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Soalnya beruang juga pernah ngerasain itu teman-teman. Digantungin sama gebetan, taunya malah jadian sama orang lain. Oh my god, sakit sekali rasanya teman-teman. Di tempat lain, seorang wanita bernama Amanda Woods yang berprofesi sebagai produser trailer film di Los Angeles tiba-tiba ngerasa diselingkuhin pacarnya yang juga partner kerjanya bernama Ethan. Walaupun si Amanda nggak mergokin Ethan selingkuh secara langsung, toh akhirnya dia ngaku juga kalau selingkuh. Jadi feeling cewek itu tajam teman-teman. Makanya teman-teman hati-hati kalau selingkuh, jangan sampai ketahuan. Akhirnya Amanda pun mutusin Ethan dan mengusir dia dari rumahnya. Memang si Amanda ini udah mapan banget teman-teman. Rumah, kolam renang, dan mobil udah punya. Hitungannya Ethan yang rugi sendiri kalau diputusin Amanda. Kalau beruang mah bodo amat teman-teman. Putus ya cari lagi. Kemudian Amanda pun menjadi dongkol. Ia akhirnya iseng-iseng browsing di internet. Di sebuah situs bernama Web Home Exchange atau tukeran rumah, ia menemukan rumah mungil milik Iris di Inggris yang siap untuk diajak tukeran selama liburan. Merasa cocok dengan deskripsi rumah Iris, Amanda pun mengiriminya pesan. Dan akhirnya deal. Mereka setuju untuk tukeran rumah selama 2 minggu dimulai dari hari berikutnya. Iris tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi di rumah besar milik Amanda. Tetapi tidak dengan Amanda. Tiba-tiba ia merasa ingin kembali ke rumahnya di LA dan berencana untuk kembali keesokan harinya dengan membeli tiket pesawat. Hingga tengah malam, Amanda masih belum bisa tidur juga di rumah Iris. Dan seseorang tiba-tiba menggedor pintu rumah. Yang ternyata orang itu adalah kakak laki-laki Iris bernama Graham, yang mampir karena kebanyakan minum di sebuah pub lokal di daerah itu dan meminta untuk sekedar bermalam di rumah. Akhirnya setelah ngobrol ngalor ngidul sejenak, Amanda setuju. Dan Graham tiba-tiba mencium bibirnya. Amanda kaget
Tapi Graham menjelaskan bahwa ia sudah terbiasa mencium wanita di bibir, walaupun ia baru kenal. Akan tetapi tidak dengan Amanda. Menurutnya, ciuman tersebut harus dilanjutkan dengan mantap-mantap dulu. Istilah Betawinya nih, lo jual gua beli bro. Karena toh ia kan besok udah cabut pulang ke LA. Yah, one night stand memang udah jadi kebiasaan masyarakat sono ya teman-teman. Jangan ditiru yang kayak gini ya. Keesokan paginya, setelah mereka mantap-mantap malamnya, Graham memberitahu Amanda bahwa akan ada acara makan-makan di pub setempat dan ngajakin Amanda untuk join ke sana jika ia nggak jadi pulang ke LA. Mereka pun berpisah pagi itu. Dan bener aja teman-teman, malam itu ketika Graham lagi hangout sama teman-temannya di pub, ia melihat Amanda di sana lagi duduk sendirian. Sepertinya Amanda telah mengcancel penerbangannya dan mungkin ia ketagihan. Maksudnya masih ingin ketemu Graham lagi teman-teman. Di LA, Iris bertemu Arthur Abbott, tetangga Amanda yang telah berusia lanjut, yang ternyata adalah seorang mantan penulis skenario dan pernah memenangkan piala Oscar di tahun 1960-an. Iris merasa ingin mengobrol lebih jauh dengan Arthur dan kemudian mengajaknya untuk makan malam. Saat makan malam, Iris ditanyai oleh Arthur, kenapa wanita cantik seperti dia memilih liburan sendirian dan malah ngajakin ngedate kakek-kakek seperti dia. Akhirnya Iris pun memberitahu Arthur tentang masalahnya dengan Jasper yang membuatnya terpuruk dalam kesedihan sampai harus langganan psikiater selama 3 tahun. Mengetahui hal tersebut, Arthur memberinya daftar judul film-film yang tokoh utamanya adalah karakter wanita yang kuat dan hebat untuk ditonton sebagai inspirasi. Berharap Iris dapat meneladani kisahnya sehingga ia bisa menjadi wanita yang kuat dan dapat memimpin hidupnya sendiri. Keesokan paginya, ketika Iris berkunjung ke rumah Arthur, ia menemukan sebuah surat undangan untuk Arthur yang berisi tentang permohonan untuk menjadi pembicara utama di acara Gala Writers Guild of America West. Namun Arthur menolak dengan alasan ia sudah tua dan sudah menggunakan alat bantu jalan. Akan tetapi Iris meyakinkannya untuk mau tampil di acara tersebut dan bersedia menjadi partnernya untuk melatih otot kakinya agar kuat berjalan tanpa alat bantu. Ketika sedang mencari film-film yang direkomendasikan oleh Arthur di sebuah toko DVD, Iris mengajak Miles, rekan kerja Ethan, untuk menemaninya. Yang ternyata si Miles ini juga lagi PDKT dengan seorang calon aktris bernama Maggie. Saat mereka sedang asyik browsing film, Miles memergoki Maggie lagi jalan bareng pria lain. Padahal si Maggie ini katanya lagi di luar kota teman-teman. Iris kemudian menenangkan Miles dan menceritakan juga tentang masalahnya dengan Jasper. Miles pun merasa mereka senasib dan bahkan beranggapan bahwa Iris ternyata jauh lebih menderita dibanding dirinya. Di tempat lain, Graham ngajakin ngedate Amanda dan mereka makan siang di sebuah restoran. Di sana Amanda mulai menceritakan masa lalunya kepada Graham, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah menangis lagi hingga saat ini sejak orang tuanya bercerai ketika dia berusia 15 tahun. Graham menyimpulkan bahwa Amanda adalah seorang wanita yang kuat
mandiri, dan sukses. Pada malam harinya, Amanda berniat memberi kejutan kepada Graham dengan mendatangi rumahnya sambil membawakan sebotol anggur dan oleh-oleh. Namun yang terkejut malah Amanda, yang ternyata mendapati bahwa Graham adalah seorang duda dengan 2 anak perempuan. Graham menjelaskan bahwa dia merahasiakan keberadaan 2 putrinya karena dia tidak ingin melibatkan seorang wanita ke dalam kehidupan anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu. Kecuali dia yakin bahwa hubungannya dengan seorang wanita tersebut telah benar-benar serius dan memiliki masa depan yang jelas. Sebenarnya Amanda dan Graham sudah mulai saling mencintai, teman-teman. Tapi tampaknya mereka masih pikir-pikir dulu untuk seriusan atau melanjutkan ke tahapan yang lebih jauh. Dan akhirnya hari H acara Gala Writers Guild of America West pun tiba. Si Maggie yang habis kepergok jalan dengan gebetannya meminta Miles untuk balikan dengan alasan hubungannya dengan cowok gebetannya nggak berhasil. Tetapi Miles menolak. Dan si Jasper secara mengejutkan menyambangi Iris di LA. Katanya dia kangen banget sama Iris dan mengatakan padanya bahwa ia masih sangat membutuhkan Iris. Tapi Iris tanya balik ke Jasper, apakah ia masih bertunangan dengan Sarah. Jasper dengan gayanya yang seolah tanpa rasa bersalah menjawab ya. Mendengar jawaban itu, seketika itu juga perasaan Iris langsung berubah. Ia merasa ini adalah titik balik di kehidupannya. Selama 3 tahun ia merasa dibodohi oleh perasaannya terhadap Jasper. Perasaan cinta yang toksik dan sama sekali enggak menguntungkan Iris. Dan tiba-tiba ia merasa lega sekali. Jasper pun terkejut oleh perubahan sikap Iris. Namun ia tetap berusaha sok cool, sok cuek, dan berlagak bad boys di depan Iris. Tapi itu semua udah nggak ngefek apa-apa lagi ke Iris. Ia secara ajaib sudah tidak tertarik pada si Jasper lagi dan ingin memulai kehidupannya yang baru dengan tidak ada lagi Jasper di dalamnya. Seketika itu juga ia mengusir Jasper yang udah terbang jauh-jauh dari Inggris ke LA dari rumah Amanda. Jasper telah benar-benar hilang dari kehidupan Iris sekarang. Segera ia menjemput Arthur ke acara gala malam itu. Arthur sukses berjalan menaiki tangga ke panggung tanpa bantuan siapapun dan memberikan sambutannya kepada penulis-penulis skenario film yang ada di sana. Miles pun juga menyusul mereka untuk hadir di acara itu dan mengajak Iris untuk berkencan di malam tahun baru. Dan Iris menyetujuinya. Sementara itu, Graham dan Amanda telah sepakat untuk LDR-an. Walaupun Graham telah berkata I love you, namun Amanda belum bales I love you juga. Masih pikir-pikir dulu kali ya si Amanda. Padahal udah sering mantap-mantap ya teman-teman. Saat berada di dalam taksi menuju bandara, Amanda pertama kalinya sejak umur 15 tahun bisa menangis lagi, meneteskan air mata. Seketika itu juga ia menyuruh sopir untuk putar balik. Dia berlari kembali ke pondok milik Iris. Dan menemukan Graham di sana yang juga dalam keadaan sedang menangis.
Akhirnya mereka sepakat untuk menghabiskan malam tahun baru bersama.